Bagaimana membacanya? Kan produk itu ratusan juta di dunia. Ada jahe yang ditumbuk, ada jahe yang di dalam plastik, ada. Bagaimana pemerintah dunia berkomunikasi? Kan nanti ada urusannya pajak kan? Oh, kalau padi ini kan belum diolah, ya pajaknya 5% misalnya. Oh, kalau beras udah diolah, pajaknya 2%. Udah jadi nasi, oh itu bagus, ekspor. Nggak usah ada pajak kan gitu ya. Sementara kita ada 3 bahasa tuh. Beras, padi, nasi, betul ya? Kamu pindahkan itu ke dokumen bahasa Inggris. Bahasanya apa? Semua. Rice semua. Paham maksud saya? Bagaimana itu berkomunikasinya? Kita sebutnya ada beras, ada padi, ada nasi. Begitu dipindahkan ke bahasa Inggris, rice. Ketika Anda mengimpor dari Italia, ada fettuccine, ada spaghetti, ada vermicelli, apa namanya. Begitu di Indonesia bahasanya apa? Pasta. Mie. 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 Jadi ada kesenjangan bahasa di situ kan. Nah, Anda tahu bagaimana mengaturnya di dunia? Itu namanya HS code, harmonization code. Oke, jadi setiap produk itu ada HS code-nya. Jadi ada kode ya. Ada kode-kode dalam nomor ya. Kayak sekali lagi, jadi ini implementasinya itu sederhana banget. Anda masuk kampus, Anda dapat nomor siswa, nomor mahasiswa, betul ya? Jadi, Farel ada berapa Farel di Unpad? Banyak. Banyak. Kita bisa salah panggil orang. Tapi nomor NPM kamu ini nomor NPM kamu ya? 180 gitu ya? Oh ya. Ya. Ada berapa orang yang punya NPM nomor gini? Saya doang, Pak. Ya, kamu doang. Itu maksud saya. Jadi, begitu juga dalam aturan dunia ketika ekspor, itu ada HS code-nya. Ada HS code-nya, dan itu diatur berdasarkan kode-kode tertentu. Pineapple 0804 30 10. Jadi internasionalnya 0804 30 itu pineapple. Baru kemudian ada 6 digit lagi 000 itu nasional, terserah dia mau ngatur. Jadi chapter 08 itu buah-buahan yang bisa dimakan, edible fruits and nuts. Oke. Kemudian 04, jadi 0804 itu dates, figs, pineapples. Jadi nomor 8 itu adalah chapter untuk buah-buahan, oke. Kemudian 04 itu golongan buahannya itu dates, ya, itu kurma ya. Pineapple, avocados. Berarti yang lain, buah-buahan yang lain, jeruk kok kayaknya bukan di 04, ngerti ya? Nah, jadi kalau kita lihat, misalnya kita cari HS code-nya jeruk. HS code-nya jeruk apa? Oke, kelihatan. Kelihatan. Kok HS code-nya jeruk 0805. Ya kan? Tadi kita lihat ketika kita men-search HS code-nya tomat, pineapple, nanas 0804. Ternyata 08 itu buah-buahan kan itu ya? Buah-buahan. Si nanas itu termasuk dates, nanas, avocado itu 04. Ya kan? Kemudian ternyata jeruk udah beda, 08, 05. Nah, kalau kita mau lihat lagi, bagaimana kalau HS code orange juice? Betul ya? HS code orange juice. Oh, beda. HS code orange juice tuh kepalanya bukan 08, 20. 20, 09. Nah, ini yang diatur di perdagangan dunia tentang HS code. Sehingga kenapa? Kalau kamu menjual buah segar, itu kan hasil pertanian ya. Jadi negara mendapatkan manfaat sebagai petani, nilai tambahnya dan nilai tambah pertanian. Tapi kalau kamu menjual orange juice, itu kan industri. Tentu negara berkepentingannya lebih. Oh, industri berarti pabrik gua
jalan, karyawan jalan, listrik dipakai, jalanan transportasi jalan lebih banyak, packaging dipakai. Saya menetapkan pajaknya beda dong. Kalau saya bisa jadi pineapple, bisa jadi saya bebaskan importnya buat industri saya karena saya punya industrinya, kan gitu ya. Atau bisa jadi, wah, ngapain saya boleh impor juga si pineapple, wong pineapple saya juga lagi mau panen, masa saya larang, masa saya mengimpor dari negara lain. Jadi ketika kamu baca di koran, di majalah, pemerintah menutup impor beras, pemerintah membuka impor beras, pemerintah menutup, itu nggak bisa mereka ngomong ke pelabuhan, yang beras nggak boleh ya, atau rice masuk, sama rice juga. Jadi yang mereka implementasinya di produk itu dari number high score. Hal seperti ini itu sederhananya begitu. Hal seperti ini kadang-kadang pernah menjadi besar isunya ketika ada yang mencoba bermain di situ. Ya, ada yang mencoba bermain di sisi-sisi HS code ini, dan beberapa tahun lalu itu pernah rame isu HS code Krakatausia. Ada yang pernah dengar nggak? Kalian masih SMA. Jadi ini ada isu beberapa tahun lalu dari Pak Silmi Karim, Direktur Krakatausia. Mereka mengeluhkan 3 persoalan yang hadapi industri baja. Oke. Satu perusahaan itu adalah ada permainan yang dilakukan oleh imported baja dari Tiongkok, dari Cina, karena mereka manipulasi HS code-nya. Jadi HS code tadi kan kalian lihat ada urutannya ke belakang ya, ada berapa langkah gitu ya, berapa total bisa berapa digit, 8 digit atau 12 digit, saya lupa. Kemudian di situ disebutkan baja karbon tersebut diimpor menggunakan HS code untuk baja paduan. Nah, ini permainan-permainan di produk, di urusan kepabeanan gara-gara produk ini. Jadi negara mengatur, habis ada HS code-nya segala macam, tapi pelaku kadang-kadang dia yang namanya pelaku ekonomi, mereka mencari jalan beda. Furniture itu awalnya 94. Jadi kalau rotan itu jadi furniture, awalnya 94 kode-kodenya. Ketika rotan doang, awalnya itu 46. Nah, Indonesia tentu tidak mau lagi kita impor rotan mentah. Ekspor rotan mentah, jadi dihalangin. Kita tidak mau ekspor rotan mentah. Harusnya rotan itu diolah, baru kita ekspor. Olahnya seperti apa? Ya terserah kek, pokoknya jadi furniture, jadi apa kek, pokoknya jadi barang jadi. Jadi diimplementasikanlah pajaknya beda-beda. Itu menahannya. Nah, pemain-pemain di lapangan itu bisa jadi pernah satu kali sebuah negara mengimpor dari Indonesia, ekspor Indonesia naik, itu tongkat rotan, tahu nggak? Yang tongkat rotan yang buat kakek-kakek gitu. Dan kemudian negara melihat, kenapa tiba-tiba negara ini pada pincang semua ya, kok ekspor tongkat rotannya berjuta-juta pieces begini. Ternyata rotan itu dipotong, dibengkokin, supaya menjadi barang jadi. Nyampe di negara tujuan, mereka lurusin lagi. Nah, ini permainan-permainan di ekspor yang negara kadang-kadang harus menjaga. Ini permainan-permainan tentang produk. Jadi sekali lagi, ketika kami membahas product development, itu bukan mengarah produknya harus bagus. Ya memang iya, maksudnya bukan berhenti di situ. Tapi bagaimana traceability, kemudian di lapangannya itu Anda akan bertemu dengan yang namanya HS code. Dan itu menentukan tarif kepabeanan. Gitu ya, mengerti sampai di situ? Ngerti, Pak.